Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita masuk lagi ke kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Ayat yang kita bahas adalah dari surah Al-Kahfi ayat 6 sampai dengan 10. Saya berharap kepada teman-teman bisa memberi kajian tafsiriyah sesuai pengalaman bacaan-bacaannya. Siapa yang mau mulai pertama? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زيادة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Di sini pada ayat ke-7 di sini ada kata-kata linabluwahum. Jadi kata dasarnya itu adalah bala, ba, lam, waw. Itu ujian. Nah, di sini kami menguji mereka, ya. Siapa yang lebih bagus amalannya? Artinya keindahan di dunia ini, nikmat di dunia ini adalah ujian. Ujian bagi manusia, siapa yang bisa memanfaatkannya secara baik, siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat itu, keindahan itu. Jadi ujian, jadi kenikmatan atau keindahan sebenarnya pada dasarnya adalah ujian, ya, ujian bagi. Tapi di bawah juga disebut tentang tanah kering tandus. Artinya nikmat, keindahan dan juga keburukan-keburukan adalah ujian, ya. Ujian seperti dalam surah yang kita sudah bahas sebelumnya tentang surah Al-Mulk. Jadi hidup ini sebenarnya adalah ujian, uji bakat. Apa kita berbakat surga atau berbakat neraka, ya. Nah, dan di sini disinggung juga tentang pemuda penghuni gua. Dan ini akan lengkap ceritanya nanti pada ayat selanjutnya. Di sini
ada yang berpendapat bahwa ini pada awal masa Kristen. Tapi ada penafsiran bahwa itu jauh sebelumnya. Jadi itu masih Yahudi, masih di zaman Yahudi. Jadi ini ada di kitab-kitab terdahulu, di kitabnya orang Yahudi, demikian juga di kitab-kitab Injil. Jadi ada sebelumnya. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya di Madinah oleh orang Yahudi yang mengetahui tentang itu. Dia mau aja pakai ini seorang nabi atau betul kalau dia tahu ceritanya tentang pemuda Kahfi. Kalau tahu ceritanya tentang batu tertulis. Nah, rupanya 15 hari kemudian itu baru turun wahyu. Nah, dia ceritakanlah Rasulullah tentang pemuda Kahfi yang tidur selama 300 tahun dan 300 ada ya tambahan 309 ya tahun ya. Jadi ini akan bercerita banyak tentang itu. Nah di sini doanya ini sebenarnya jadi makna doa ini sebenarnya untuk kepentingan akhirat Pak Meli ini. Karena dia setelah dia berdoa begitu dia ditidurkan kemudian dimatikan. Jadi berarti nikmat sesungguhnya adalah pasca kematian. Ya. Jadi hidup ini adalah sesuatu yang bersikap sementara. Jadi dia meminta ditunjuki jalan lurus, dia ditidurkan selama 300 tahun. Atau 309 tahun, kemudian dibangunkan. Nah, kenapa setelah dia hidup kembali itu dipersaksikan oleh masyarakat saat itu? Karena dia itu terjadi pada kaisar penguasa itu dikuasai Romawi itu. Nah, penguasa itu memaksakan agamanya. Nah, ini pemuda-pemuda ini yang penasihat raja tidak setuju itu dan mereka lari dari negeri itu. Nah, itu teras. Dan setelah terbangun itu mereka belanja di pasar itu ketahuan karena dia pakai uang antik dan dibawa ke situ disaksikan orang-orang masuk di gua tuh meninggal. Kenapa dimatikan? Kenapa meninggal? Karena boleh jadi kalau dia hidup itu akan dipertuhankan karena 300 tahun jadi dikultuskan itu kemudian akan susah dia hidup di zaman yang sudah berubah itu. Sama dengan kita mungkin tidak usah 300 tahun 100 tahun ada yang dibangkitkan pasti dia bingung apalagi di zaman media sosial ini akan susah menyelesaikan. Jadi rupanya dibangkitkan itu hanya sekedar pembuktian bahwa Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan orang mati sebagai contoh itu. Nah itu tambahan atau kajian secara tafsiriyah, nanti mungkin teman-teman bisa menambahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini tertarik sekali dengan penjelasan masalah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang telah dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi, yang dimana diriwayatkan pada zaman dahulu ada 7 orang pemuda yang hidup pada zaman raja yang salim, yang solim lah istilahnya. Raja itu seakan-akan ingin mempertuhankan dirinya, tapi si penasehat raja ini yang 7 ini seperti yang disebutkan Pak Ustaz tadi, dia karena kekuatan iman dan keteguhan hatinya, walaupun dia tidak setuju dengan hati nuraninya, tapi dia juga tidak mau membantah secara langsung dengan si raja ini karena dia sudah menganggap bahwa raja ini adalah junjungannya. Jadi dengan satu-satunya jalan yang diambil adalah meninggalkan kerajaan itu untuk melarikan diri dari kesaliman sang raja. Adapun seperti yang diceritakan Pak Ustaz tadi bahwa si pemuda yang 7 ini dia melarikan diri, sebetulnya bukan 7 Pak, barangkali ya 6. Nanti setelah nanti di jalan itu bertemu dengan seorang gembala dengan anjingnya. Ya si gembala inilah yang menggenapkan menjadi 7. Sampailah mereka pada sebuah gua. Mereka karena atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Dan si pemuda yang 7 ini, si 6 ini dan si gembala ini terus dicari-cari sama bala tentara kerajaan ini. Tapi karena Allah tidak ingin mencelakakan umatnya yang sudah beriman kepadanya, maka dia
ditidurkan dalam sebuah gua dengan kekuasaan Allah. Pada setiap saat posisi tidur si pemuda ini dibolak-balik supaya dalam artian bentuk badan si pemuda ini tidak akan berubah. Karena ini si pemuda ini tidur dalam waktu yang cukup lama, yaitu 309 tahun. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz, ini Ashabul Kahfi ini terjadinya pada zaman Nabi apa? Dan kerajaan yang kerajaan yang dia tempati sebagai tempat pengabdiannya sebelum dia melarikan diri itu terletak di Jaisirah mana? Dan yang kedua yang ingin saya kemukakan tadi juga, seperti yang Pak Ustaz katakan bahwa Nabi besar kita Muhammad SAW pernah diuji oleh seorang Yahudi tentang peristiwa 7 pemuda ini Ashabul Kahfi. Dan setelah beliau Nabi kita Rasulullah SAW wafat, ada juga sahabat yang pernah diuji, yaitu Umar bin Khattab. Ditanya oleh seorang Yahudi, ada 2 orang Yahudi yang mengatakan, kalau kau bisa menjawab saya punya pertanyaan, saya akan masuk Islam, saya akan bersaksi di hadapanmu, dan saya akan memeluk agama Islam. Maka Umar bin Khattab memanggil sahabat yang satu, kalau tidak salah itu Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Karena di kalangan para sahabat, Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan kecerdasannya. Maka disuruhlah salah satu sahabat untuk memanggil ke rumah Ali bin Abi Thalib untuk meladeni si pendeta dari pendeta Nasrani atau pendeta Yahudi itu hari pada saat itu. Karena kecerdasan yang diberikan Allah kepada Ali bin Abi Thalib, semua pertanyaan-pertanyaan Yahudi pendeta itu akhirnya bisa terjawab oleh Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itulah atas kehendak Allah dan atas hidayah dari Allah, maka kedua pendeta itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan langsung memeluk agama Islam. Ya, jadi ada menyatakan bahwa itu pada awal zaman kekristenan. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa itu sebelumnya. Jadi masih masih ajarannya Musa. Ya, ajarannya Musa, karena Yahudi itu kan Musa, sementara setelah datang Kristen ke Yahudi tidak setuju dengan Kristen. Jadi jauh lebih sebelumnya. Jadi ini pada masih ajarannya Musa di awal kekristenan. Jadi sebelum Isa. Ini kalau, dan ini kejadiannya ini di sekitar Syria dan Yordania. Ya, dikuasai oleh Romawi. Kaisar Danius itu yang sangat zalim. Jadi pemerintahan yang memaksakan ajarannya kepada rakyatnya. Itu. Jadi betul itu pemuda itu yang mendapat kedudukan di kerajaan tapi tidak setuju, tapi tidak melawan secara langsung, tapi justru meninggalkan. Ya, dan ketemu dengan gembala yang punya anjing, dan dia yang menunjukkan, karena dia gembala, dia kuasai itu medan itu. Ada gua di sana, jadi itulah dia bersembunyi di situ. Ya, makasih. Ya. Saya hanya melengkapi, mudah-mudahan kalau saya keliru tolong dilengkapi. Riwayat Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok pemuda yang beriman pada zaman itu, dan kapan yang saya tahu adalah beberapa ratus tahun sebelum Nabi Isa diturunkan. Jadi saya tidak mengetahui Nabi apa waktu itu, tapi sebelum Nabi Isa diturunkan itu sekelompok pemuda yang beriman. Dan dalam referensi yang saya tahu sebenarnya itu pemuda Kristen. Ya. Kemudian kenapa disebut Ashabul Kahfi? Karena pemuda ini dimasukkan dalam gua dan ditidurkan selama beberapa ratus tahun. Itu riwayatnya begitu. Kemudian yang menjadi juga referensi bahwa Ashabul Kahfi ini yang terdiri dari 110 ayat kalau tidak salah, itu bagusnya dibaca dari ayat 1 sampai 10,
pada hari Jumat, dengan tujuan katanya kalau hari Jumat itu insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Jumat ke Jumat. Jadi sebaiknya hari Jumat dibaca Ashabul Kahfi dari ayat 1 saja sampai ayat 10. Kalau kita membaca ayat pertama dari Ashabul Kahfi ini, terjemahnya saya lihat dulu di Al-Quran. Kalau tidak salah ayat pertama itu menyatakan, mana tadi ya, segala puji, mana tadi, segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada hambanya, semoga tidak bengkok. Yang saya pertanyakan, ada kata bengkok di situ dalam terjemahan letterletnya ini. Kira-kira bagaimana itu terjemahannya di ayat pertama dari surat Al-Kahfi? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemahaman saya tentang pertanyaan Andi Herman tadi itu mengenai jalan yang bengkok ya, jalan orang yang bengkok itu lawannya jalan orang yang lurus. Artinya orang-orang yang tidak mendapat nikmat, tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang sering melanggar aturan-aturan Allah dan tidak mendapat petunjuk. Ya. Padahal di dalam Al-Quran selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Yang mana itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ingin masuk ke ayat 6 dan 7 tentang nikmat yang diberikan kepada kita ini, kepada manusia. Nikmat Allah yang begitu banyak ya, untuk memenuhi kebutuhan kita baik dalam konsumsi makanan maupun kebutuhan lain. Itu begitu banyak nikmat yang diberikan kepada Allah. Dan sesungguhnya itu menjadi ujian bagi kita, apakah kita bisa memanfaatkan itu secara baik, ya. Karena banyak di antara kita kadangkala terlena sehingga muncul istilah kufur nikmat. Dia memiliki sesuatu tapi dia tidak memanfaatkan secara baik. Nah, itulah kufur nikmat ya. Nah, itu kita kehendaki agar supaya kita bisa berpikir bagaimana nikmat ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk manusia pada umumnya. Ya, saya kira itu dia punya penggambaran-penggambaran ya, sehingga kita tidak masuk golongan orang kufur nikmat. Termasuk juga anak kita dan istri kita, sebagaimana khotbah tadi Jumat ini, bahwa istri dan anak-anak kita itu merupakan ujian kepada kita. Bagaimana bisa kita mengendalikan, memanage dan sekaligus memberi arahan agar mereka itu bisa ke jalan yang lurus tadi ya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia ini mempunyai tugas banyak sekali ya, tugas-tugasnya ya, tidak hanya pribadinya tetapi juga ujian-ujian tugas-tugas kemasyarakatannya ya juga harus kita laksanakan.